Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 9 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Para pengungsi Afghanistan kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Batam pada Rabu 8 Desember kemarin. Mereka meminta agar pemerintah Kota Batam bisa membantu mereka dapat dikirimkan ke negara ketiga. Sejauh ini para pengungsi belum mendapat kejelasan dari UNHCR yang merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa menangani pengungsi. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Uli Sianturi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Roma. Halo, terima kasih rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda, bisa Anda sampaikan berapa biaya hidup dari IOM setiap bulannya? Jadi rekan Mei, para pengungsi Afghanistan kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk kesekian kalinya, di mana ada beberapa tuntutan mereka. Nah, untuk saat ini mereka masih ditanggung oleh IOM ataupun Organization for Migration sebesar 1.250.000 setiap bulannya untuk biaya kehidupan mereka selama di Kota Batam ataupun untuk biaya makan dan minum mereka selama di Kota Batam. Hanya itu yang mereka dapatkan selama mengungsi di Batam. Begitu rekan Mei. Kemudian selain ditunjuk ke negara ketiga, mereka meminta apa lagi, Roma? Baik, terima kasih rekan Mei. Ada beberapa tuntutan mereka selain ditunjuk ke negara ketiga, yakni mereka menginginkan hidup layak seperti manusia biasanya di Kota Batam, di mana saat ini mereka tidak mempunyai dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, kartu keluarga, dan lainnya. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan atau dilarang untuk bekerja di Kota Batam sehingga mereka tidak memiliki penghasilan apapun. Selain itu, anak-anak mereka juga bisa bersekolah, namun tidak seperti anak-anak lainnya. Jadi hanya terbatas begitu rekan Mei. Kemudian sudah berapa kali unjuk rasa ini dilakukan? Baik, terima kasih. Unjuk rasa ini bukan sekali lagi dilakukan di Kota Batam, melainkan sudah berkali-kali, apalagi jelang akhir tahun ini rekan Mei. Mereka sudah 8 tahun di sini. Untuk tahun ini mereka sudah ada berkisar 6 kali melakukan aksi unjuk rasa di daerah Jalan Engku Putri, tepatnya di beberapa titik lokasi seperti kantor DPRD Kota Batam, di depan kantor Wali Kota Batam, dan Taman Inspirasi di Kota Batam. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Roma dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Panglima TNI Jenderal Andika tiba di Bandara Patimura Ambon pada Rabu 8 Desember siang. Kedatangan Panglima beserta TNI dan istri dan rombongan disambut Gubernur Maluku Murad Ismail. Setiba di Ambon, Panglima langsung melaksanakan kunjungan kerjanya di Makodam 16 Patimura dan dilanjutkan ke Lantamal 9 Ambon. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alvin. Halo rekan Mei, halo Tribuners. Iya, silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan apa maksud dan tujuan kedatangan Panglima di Kota Ambon? Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Jadi kedatangan Bapak Panglima Jenderal Andika Perkasa ini ke Ambon itu salah satunya adalah meninjau vaksinasi massal yang ada di Kota Ambon. Dikarenakan untuk wilayah Provinsi Maluku sendiri, capaian vaksinasi di wilayah Maluku masih di bawah 50%. Untuk itu, fokus Bapak Andika untuk mendatangi langsung gerai-gerai vaksinasi di Maluku dan Maluku Utara pada umumnya untuk meninjau langsung hal tersebut. Dan sebelum melakukan peninjauan vaksinasi, Panglima juga sempat memberikan arahan kepada anak-anak buahnya atau pejabat Kodam Patimura dan Lantamal pada 8 Desember kemarin, hari Rabu kemarin. Begitu rekan Mei. Lalu dari peninjauan vaksinasi di lapangan Merdeka, apa kemudian pesan Panglima kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi? Ya, untuk pesan Bapak Panglima kepada masyarakat bahwa
untuk saat ini pencapaian vaksinasi di Maluku masih di bawah 50%, dan untuk masyarakat sendiri dia sangat apresiasi karena banyak masyarakat, terutama anak pelajar yang datang langsung mendatangi gerai vaksinasi lapor mereka untuk melakukan vaksinasi. Dan hal ini dilakukan karena melihat anak-anak pelajar dan lansia ini banyak sekali rentan untuk terkena virus COVID, apalagi virus COVID saat ini yang terbaru, virus Omicron, yang ini yang mengancam para pelajar dan lansia di sini. Dan untuk itu Bapak Panglima sangat berpesan kepada pemerintah Kota Ambon bahwa vaksinasi kepada pelajar harus diutamakan, dan lansia juga harus diutamakan karena virus Omicron saat ini lebih menyerang ke pelajar maupun para lansia. Begitu rekan Mei. Kemudian bagaimana antusias warga saat kedatangan Panglima di lapangan Merdeka dalam meninjau vaksinasi? Ya, baik rekan Mei. Jadi antusias warga cukup sangat bagus ya, karena pada saat Panglima tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur itu, Bapak Panglima langsung disambut oleh para ibu-ibu yang melakukan dengan inisiatif sendiri melakukan tarian poco-poco di depan Bapak Panglima. Dan setelah itu ibu-ibu dan warga-warga sekitar langsung berebut foto kepada Bapak Panglima. Dan tidak hanya itu, para tenaga medis juga pun turut antusias ingin berfoto bersama Bapak Panglima beserta istrinya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Alvin dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Teorinya kalau bisa lansia dengan anak-anak itu termasuk dalam prioritas kita juga. Karena apa? Karena anak-anak ini yang untuk Omicron ya, untuk varian of concern, VOC, yang terbaru, walaupun diri kita belum ada, itu memang menyerang anak-anak. Nah, sehingga kalau anak-anak walaupun di sini belum masuk, tetapi anak-anak sudah dikawal oleh guru-gurunya, sekolah-sekolahnya berarti digerakkan oleh Pak Wali Kota, itu bagus sekali. Saya ketemu dengan begitu banyak anak-anak sekolah usia ada yang 12 sampai dengan 16, 17, 19 tadi banyak sekali. Dan itu bagus. Nah, sedangkan untuk lansia pun, lansia ini kan tidak seperti matematika ya. Dua pelaku penikaman di tempat hiburan malam Cafe Noyo, Jalan Syarif Al-Qadri, Kota Makassar berhasil diamankan polisi. Keduanya RU alias Utang, warga Jalan Karuwisi, dan MAS alias Bogel, warga Jalan Kandea, Kota Makassar. Keduanya menyerahkan diri setelah diburu unit Reskrim Polsek Makassar yang dipimpin Ibtu Iqbal Usman dan tim Jatanras. Korbannya seorang satpam di salah satu BUMN bernama Anzar Bakri, warga Kabupaten Goa. Untuk info lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muslimin Emba dari Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Emba. Ya, Mei. Rekan Mei, ya. Silakan dengan informasi Anda seperti apa awal kronologi penikaman itu. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwasanya pada Minggu dini hari itu terjadi penikaman di Cafe Noyo, di mana saat itu terdapat keributan di pelataran kafe, tepatnya di area parkir yang melibatkan dua kelompok pemuda begitu. Dari keributan itu terjadilah insiden penikaman yang menewaskan seorang satpam dari salah satu BUMN di Kota Makassar ini, dan terdapat dua pelaku yang diduga kuat merupakan pelaku penikaman sesuai dengan rekaman CCTV yang diperoleh aparat kepolisian. Mei. Lalu dapat Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini korban? Ya, untuk kondisi korban setelah mengalami luka tikaman di bagian perut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Dadi. Setelah itu pada pagi hari dirujuk ke rumah sakit Pelamonia, namun belum lama setelah tiba di Pelamonia, pihak dokter rumah sakit tersebut menyatakan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Mei. Kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku ini?
Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 terkait penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang dan pasal 170 dengan ancaman hukuman itu 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Emba atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk kejadiannya tanggal 5 bulan 12 tahun 2021 sekitar pukul 01.30 dini hari bertempat di Cafe Noyu Jalan Sarif Al Ghazri, Kecamatan Makassar. Seperti apa kronologi? Kronologi awalnya Bang? Ya, Kronologi awalnya terjadinya ini. awalnya ini karena kesalahpahaman antara dua tersangka dengan korban, yang mana terjadinya cekcok di halaman parkir, sehingga ada ketersinggungan antara pelaku dengan korban, sehingga dari pelaku inisial R balik mengambil adik dan masuk ke dalam mengejar korban, langsung menikam dan diikuti oleh pelaku MAS. Untuk pelaku sendiri ada berapa orang ini kebetulan? Untuk saat ini yang kita amankan ada 2, inisial R dan inisial MAS. Ini apa motif? Motifnya ini kesalahpahaman aja. Untuk korban 1 luka tusuk di bagian di bawah perut. Mati di tempat atau di rumah sakit benar? Awalnya korban dilarikan di rumah sakit Jadi Ya. karena melihat kondisi luka korban yang cukup parah, akhirnya dilarikan ke rumah sakit Teluknya untuk dirujuk. Sekitar jam 07.30 korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah. Anak buah kapal MV Vietuan terpapar COVID-19. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim medis pada tanggal 6 Desember lalu. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 Kalimantan Timur terus berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait agar para ABK tidak menularkan ke masyarakat lainnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Gino Prayudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gino. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi para ABK asal Vietnam saat ini. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Tribun Kaltim. Terima kasih Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan kondisi para anak buah kapal asal Vietnam itu berada dalam kondisi yang stabil dan tidak parah, dengan kondisi sehat-sehat saja. Tapi ada dari 22 hanya 20 orang yang terpapar COVID-19. Dan pada info terbaru, Rabu malam, salah satu ABK mengalami sesak napas dan rasa sakit di bagian dada. Atas keluhan ABK tersebut, maka pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pun merujuk anak ABK Vietnam tersebut ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani di Kota Samarinda. Dan tadi saya juga sempat wawancara dengan pihak rumah sakit, kondisi saat ini sedang baik-baik saja. Namun yang tidak dapat menjelaskan bagaimana kondisi lebih lanjut karena hal itu berdasarkan protokol pihak rumah sakit yang tidak bisa memberikan kondisi terkini secara spesifik kepada publik. Rekan Mei. Lalu upaya pemerintah antisipasi agar tidak terjadi penularan ke masyarakat ini seperti apa? Ya, untuk antisipasi pemerintah tadi dari perwakilan Satgas maupun pemerintah Provinsi Kaltim juga mengatakan salah satu upayanya yaitu melakukan tracing dari ABK tersebut, mereka datang dari mana, kontak dengan siapa, komunikasi dengan siapa, itu mereka terus melakukan tracing seperti itu. Dan untuk saat ini pemerintah provinsi masih belum melakukan peraturan yang seketat untuk bagi pelaku perjalanan jarak jauh. Hanya saja pemerintah saat ini sedang fokus, atau pemerintah saat ini hanya meminta kepada masyarakat jika ingin, khususnya masyarakat dari luar daerah, jika ingin ke Kaltim,
itu hanya berpegangan dari surat kesehatan, surat hasil tes PCR, dan serta dari aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat untuk masuk ke wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk pengetatan seperti pembatasan masyarakat keluar daerah maupun sebaliknya masih belum ada kebijakan seperti untuk ditutupin atau dikurangi ataupun dibatasi seperti itu, rekan Mei. Lalu bagaimana hasil tes COVID-19 pada tanggal 7 Desember kemarin? Apakah varian Omikron juga menginfeksi para ABK ini atau seperti apa? Ya, tadi saya sudah sempat wawancara ke Dinas Kesehatan maupun pihak kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Mereka belum dapat memastikan varian apa yang terkandung dalam virus COVID-19 yang dibawa oleh 20 ABK asal Vietnam itu. Hanya saja saat ini sampel tes mereka sedang dibawa ke Balai Bank Kesehatan Pusat ya untuk menunggu, mereka pun masih menunggu hasil tes tersebut apakah itu ada varian terbaru ataupun varian-varian sebelumnya kita kenal saat ini. Itu rekan Mei. Baik, terima kasih Dino atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum atau BDF yang tahun ini memasuki tahun ke-14. BDF ke-14 diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara virtual dan tatap muka langsung di kawasan Nusa Dua Bali pada hari Kamis 9 Desember. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Larasati Diah Utami, wartawan Tribun News yang akan menyampaikan laporannya. Halo Laras. Ya, selamat sore dari Bali, Mei.
Ya, silakan dengan informasi Anda seperti apa kegiatan Kementerian Luar Negeri pada hari ini. Oke, jurnalis Saraswati Dia Utami melaporkan langsung dari kawasan Nusa Dua Bali. Baru saja diselenggarakan Bali Demokrasi Forum yang ke-14. Acara ini mengangkat tema Demokrasi for Humanity, Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic. Acara tadi dibuka langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Adapun tema yang diambil pada BDF ke-14 kali ini menyoroti sejumlah ketidakadilan ekonomi dan sosial yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19. Kemudian dapat Anda informasikan siapa saja yang hadir dalam acara Bali Demokrasi Forum hari ini? Baik, Mei. Selain dibuka secara langsung oleh Menlu Retno Marsudi, sesi pembukaan juga menghadirkan Sekjen PBB Antonio Guterres serta selebriti Maudy Ayunda yang mewakili generasi muda. Tadi Menlu Retno pada konferensi pers mengatakan bahwa acara ini juga menghadirkan 18 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri yang diantaranya adalah Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu Tiongkok Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, dan Menlu Selandia Baru Nana Mahuta yang hadir menyampaikan statement secara virtual. BDF kali ini juga diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir baik secara fisik di Bali maupun secara virtual. Delegasi tersebut terdiri dari para duta besar asing yang ada di Indonesia maupun pemimpin organisasi internasional yang salah satunya adalah Wakil Presiden dari Palang Merah Internasional atau ICRC yaitu Gis Carboni. Baik, terima kasih Laras atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berikut tayangannya untuk Anda. Mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya. Tidak boleh, saya berikan contoh, tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya. Rekan-rekan media yang saya hormati, di akhir sambutan tadi saya menekankan bahwa demokrasi adalah katalis untuk terjadinya perubahan yang positif dan kita memerlukan demokrasi untuk pulih dari pandemi. Dan BDF diharapkan dapat menjadi ajang untuk saling belajar tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan dapat membantu kita pulih, to recover together and recover stronger. Itulah yang dapat saya sampaikan rekan-rekan, dan siang ini saya akan kembali ke Jakarta untuk nanti malam mendampingi Presiden Republik Indonesia berpartisipasi secara virtual dalam Summit for Democracy yang dituan rumahi oleh Presiden Joe Biden. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan terus jaga kesehatan. 4 pelaku pengeroyokan dan penikaman yang menyebabkan 1 korban meninggal di salah satu tempat hiburan malam pada Kamis 25 November lalu berhasil dibekuk unit Jatan Ras Satreskrim Polres Tarakan. 4 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut ditangkap di waktu dan lokasi yang berbeda. Untuk info lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penangkapan 4 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan dan penikaman di tempat hiburan malam di Kota Tarakan ini. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Mei, memang untuk penangkapan terhadap 4 pelaku yang terlibat dalam kasus pengeroyokan sekaligus kasus penikaman, perjalanan pengungkapan kasusnya sangat panjang. Namun tak membutuhkan waktu sampai sepekan, unit Jatan Ras Satreskrim Polres Tarakan berhasil membekuk ke-4 pelaku yang dimana keempatnya ditemukan di waktu dan di lokasi yang berbeda saat penangkapan. Dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira sendiri dalam rilisnya pada
pada hari Senin 6 Desember 2021 kemarin. Adapun berdasarkan laporan yang masuk, kejadian atau insiden pengeroyokan dan penikaman yang menewaskan satu korban, yakni warga RT 5 Kelurahan Pamusian, terjadi pada hari Kamis 25 November 2021 lalu, sekitar pukul 3 WITA atau subuh, memasuki subuh, di daerah Jalan Hasanuddin, tepatnya di salah satu tempat hiburan malam di Kota Tarakan. Adapun dikatakan Kapolres Tarakan, AKBP Pilol Fraja Artadira, untuk ada 4 tersangka yang diamankan. Untuk tersangka pertama, yakni berinisial PL, diamankan pada tanggal 26 November 2021 dan berlokasi di Tarakan. Kemudian tersangka kedua, yakni berinisial LS, diamankan pada tanggal 28 November 2021 di Kabupaten Nunukan. Kemudian tersangka ketiga, yakni berinisial BB, diamankan pada tanggal 1 Desember 2021, lokasinya di Tarakan, tepatnya sekitar di Pantai Amal. Informasinya BB juga hampir akan melarikan diri keluar Kaltara. Kemudian terakhir, yakni tersangka berinisial KS, diamankan di area di Entikong, Kalimantan Barat. Untuk tersangka KS sendiri ini memang pencariannya cukup panjang oleh tim unit Jatanras, dan dalam hal ini Satreskrim Polres Tarakan bekerja sama dengan seluruh Polres yang ada di Kaltara dan di Pontianak serta Ketapang. Kemudian dikatakan Ibtu Muhammad Aldi, Kasat Reskrim Polres Tarakan, untuk KS sendiri sudah mengakui bahwa dia yang melakukan penikaman kepada korban bernama Barcelinus, warga RT 5 Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan. Dan ia juga mengakui bahwa badik yang dipakai untuk melakukan aksinya tersebut sampai menewaskan korban adalah badik miliknya. Memang dalam hal pengungkapan pencarian KS sendiri, salah seorang tersangka penikaman ini, dikatakan Ibtu Muhammad Aldi awalnya dicari di daerah Malinau. Tersangka ini berpindah-pindah tempat, setelah dari Malinau kemudian berpindah ke daerah Sebuku, Kabupaten Nunukan. Setelah dari Sebuku, dalam hal ini KS juga sekaligus ingin mencari pekerjaan namun tidak menemukan. KS akhirnya berangkat ke Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di Berau tak kunjung mendapatkan pekerjaan, KS berpindah lokasi lagi menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur, di provinsi yang sama. Dan sampai akhirnya tim unit Jatanras Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi keberadaan KS di area saat perjalanannya menuju ke arah Entikong, Kalimantan Barat. Dalam hal ini, Polres Tarakan berkoordinasi dengan Polresta Pontianak dan Satreskrim dan unit Jatanras Polres Pontianak, kemudian berkoordinasi ke Polres Ketapang, dan dari Polres Ketapang meminta backup ke Polres Sandri dan Polres Simpang II. Dan akhirnya KS berhasil ditemukan sekitar 4 Desember 2021 kemarin, dan setelah itu KS dibawa menggunakan pesawat terbang dibawa kembali menuju Tarakan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana motif pelaku melakukan pengeroyokan dan sejauh ini pasal apa yang disangkakan kepada 4 pelaku? Ya rekan Mei, untuk sebenarnya untuk kronologis dan motifnya sendiri, dalam rilis pers yang disampaikan Kapolres Tarakan AKBP Pilol Praja, belum disampaikan motif pelaku karena keempat pelaku masih dalam proses penyidikan. Kemudian, namun informasi yang kami himpun dari lapangan bersama teman-teman media, memang berdasarkan informasi dari Ketua RT di mana tempat korban tinggal, yakni bernama Bapak Paulus, Ketua RT 5, ia mendengar informasi dari beberapa rekan kerja korban yang menyampaikan kepada keluarga terkait sebab terjadinya terkait kronologi terjadinya
kasus pengeroyokan sampai kasus penikaman di salah satu THM di Jalan Hasanuddin di Kota Tarakan. Adapun pada saat itu memang sekitar pukul 3 sudah hampir waktunya THM tempat hiburan malam tersebut tutup. Dan pada saat itu mereka termasuk juga korban sama-sama sedang sibuk masing-masing dengan pekerjaannya. Namun tiba-tiba terjadi keributan dan melibatkan korban dan pelaku. Di sana rekan-rekan korban yang lain juga sempat melakukan peleraian, namun karena kondisi gelap dan di dalam area tempat hiburan malam, akhirnya terjadi hal yang menyebabkan korban sampai terjatuh dan bersimbah darah. Dan setelah diperiksa, korban ternyata mengalami luka tusukan. Sementara pelaku sudah kabur dari berbagai sudut dan rekan-rekan korban yang lain sudah memberikan pertolongan membawa korban ke Rumah Sakit Pertamina di Kota Tarakan, namun nyawa korban tak dapat ditolong. Demikian rekan Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Di mana 4 orang tersangka ini tidak kita amankan secara bersama-sama. Jadi sedikit kami berikan gambaran timeline waktu penangkapan, bahwasanya untuk pertama kali kita berhasil mengamankan satu tersangka, yaitu saudara PL. Kita amankan pada tanggal 26 November berlokasi di Kota Tarakan. Kemudian tersangka kedua saudara LS berhasil kita amankan pada tanggal 28 November di Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan kemudian untuk tersangka ketiga, saudara BB, kita amankan pada tanggal 1 Desember 2021 di Tarakan. Dan kemudian yang terakhir, saudara KS, berhasil kita amankan bekerjasama dengan Satuan Polres, yaitu Polres Kota Pontianak dan kemudian Polres Ketapang. Saudara KS ini kita amankan di suatu daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Yang bersangkutan ini, saudara KS ini berusaha untuk melarikan diri. Kita amankan di sana pada tanggal 4 November kemarin. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Pringsewu meringkus satu pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku berinisial RK, 23 tahun, merupakan warga Kabupaten Tanggamus. Pelaku merupakan penjamret ponsel yang menyasar korban pelajar dan telah melakukan kejahatan yang sama berulang kali. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Didik. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi penangkapan penjamret spesialis pelajar ini? Terima kasih rekan Mai. Melaporkan dari Pringsewu, Lampung, bahwa hari Rabu 8 Desember 2021, TK 308 Satreskrim Polres Pringsewu telah mengamankan satu orang pelaku curat, yakni dalam modus jambret, di mana satu pelaku ini dijemput dari rumah mertuanya di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Pelaku ini merupakan pelaku curas jambret terhadap pelajar yang cukup meresahkan di wilayah hukum Polres Pringsewu, di mana penangkapan pelaku ini berdasar laporan salah satu korban curas jambret di wilayah Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada saat itu korban, salah satu pelajar SMA negeri di Kabupaten Pringsewu, sedang berteduh karena ketika itu hujan. Korban bersama seorang rekannya berteduh di salah satu masjid, dan begitu hujan reda, korban bersama rekannya ini mencoba melanjutkan perjalanan sembari bermain handphone. Namun datang seorang laki-laki yang tidak dikenal merampas HP tersebut, kemudian melarikan diri dengan satu unit sepeda motor Honda Scoopy bersama seorang lainnya, dan akibat
surat tersebut, korban mengalami kerugian atas handphone yang dirampas senilai 3 juta rupiah, dan akhirnya korban yang masih pelajar ini melapor kepada orang tuanya yang kemudian diteruskan ke Mapolres Pringsewu. Atas laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan mendapati identitas pelaku dan keberadaan pelaku sehingga menangkap pelaku pada 8 Desember 2021 sore kemarin. Sementara kejadian penjambretan itu terjadi pada 23 Oktober 2021 lalu. Begitu, Mei. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan selama ini sudah berapa kali pelaku melancarkan aksinya dan bagaimana modusnya? Di mana pelaku ini mengakui perbuatannya. Pelaku mengakui sudah 4 kali melakukan jambret dengan sasaran para pelajar di Kabupaten Pringsewu. 4 TKP ini berada di satu diantaranya di Kelurahan Pringsewu Barat, kemudian satu lagi di Pekon Rejowesari yang masih masuk dalam wilayah ibu kota Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Pringsewu, dan 2 lagi TKP berada di Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dari 4 TKP ini, pelaku mendapat 4 handphone, yang 1 diantaranya digunakan sendiri oleh pelaku RK dan 3 lainnya dijual secara COD dengan harga kisaran 700.000 dan 1.200.000. Hasil dari kejahatan ini dibagi rata dengan pelaku lainnya, sehingga pelaku sama-sama menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Begitu, Mai. Kemudian apakah polisi masih melakukan pengembangan lagi terkait kasus ini atau seperti apa? Sampai saat ini petugas kepolisian Polres Pringsewu masih melakukan pengembangan karena 1 dari 2 pelaku tersebut belum tertangkap, yaitu berinisial YI, di mana peran YI ini sebagai eksekutor yang merampas handphone dari para korban, sedangkan pelaku yang berhasil ditangkap tersebut berinisial RK, perannya hanya sebagai joki atau pengendara motor. Dan atas 1 orang yang belum tertangkap ini, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu memasukkan pelaku YI ke dalam daftar pencarian orang. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pelaku berinisial RK. Berikut tayangannya untuk Anda. Sama siapa? Sama teman. Pakai apa? Motor apa mobil? Pakai motor. Pakai motor. Nah, kamu peranmu apa di situ? Kamu yang ngambil HP apa yang kamu yang di motor? Saya di motor. Di motor. Yang eksekutor ngambil HP-nya siapa? Teman. Teman. Habis itu HP-nya dikemanain? Dijual, Pak. Jual. Harganya berapa kamu jual itu? 700, Pak. 700 sampai berapa? 1.200.000. 1.200.000. Kamu jual apa? Ke konter apa COD-an? COD-an. COD-an. Nah, terus duitnya itu kamu gunakan untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Kebutuhan sehari-hari? Iya, Pak. Pekerjaanmu apa? Ini, Pak, nggak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan. Kamu udah berkeluarga? Sudah, Pak. Udah. Jadi motifnya karena kamu nggak punya pekerjaan, karena butuh duit untuk hidupin keluarga. Iya, benar, Pak. Iya, dari situ. Iya, Pak. Kamu belajar jambret itu dari siapa? Nggak belajar, Pak. Nyoba-nyoba aja, Pak. Emang langsung aja? Iya, Pak. Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap HX, seorang pengamen yang membawa senjata tajam di dalam angkutan kota. Aksi HX menakut-nakuti penumpang dan sopir dengan membawa pisau itu terungkap setelah aksi berani dari penumpang angkutan kota yang diam-diam merekam aksi HX. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bogor, Lingga, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Mei. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengamen ini membawa pisau ke dalam angkutan umum. Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, beberapa hari lalu viral sebuah video menampilkan aksi dari pengamen jalan di Kota Bogor yang membawa pisau di dalam angkutan kota. Tak lama setelah aksi video itu viral, kemudian
berbekal dari ciri-ciri yang ada di video, Satreskrim Polresta Bogor Kota langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Bogor Tengah. Di situ pelaku juga mengakui bahwa memang membawa pisau untuk menakut-nakuti penumpang dan sopir ketika melakukan kegiatan ngamen atau ikut angkot memutari SSA seperti itu, Mei. Kemudian dari hasil pemeriksaan, sudah berapa kali pelaku melakukan aksinya mengancam penumpang di angkutan umum? Ya, Mei, dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang berinisial HX ini memang sering kali membawa pisau dan mengamen dalam kondisi mabuk untuk menakut-nakuti para penumpang dan sopir. Biasanya dia mengikuti angkutan kota memutar kawasan SSA dan hampir kegiatan dari HX ini sendiri memang setiap harinya sering kali mabuk-mabukan dan ketika dilakukan penangkapan pun HX sedang dalam kondisi mabuk seperti itu. Mei. Kemudian bagaimana modus pelaku melakukan aksi mengamen dengan cara mengancam ini? Ya, Mei, dari keterangan pihak kepolisian, jadi pelaku ini sengaja menyelipkan pisau di celananya, kemudian setelah di dalam angkot, pisau tersebut diletakkan di lantai angkutan kota, terus ia pun memaksa ataupun meminta kepada para penumpang itu mengaku bahwa uang hasil ngamen itu untuk anaknya, padahal ketika diselidiki pelaku ini sendiri masih single ataupun belum menikah gitu, sehingga itu dikatakan sebagai aksi atau modus yang membohongi penumpang. Selain itu juga pelaku ini sengaja meminum minuman keras sehingga aroma dari alkohol itu bisa tercium oleh penumpang dan menakut-nakuti penumpang sehingga penumpang bisa memberikan uang kepada pelaku seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Lingga atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Bogor serta Kasat Reskrim Kompol Doni Erwanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami melakukan penyelidikan dan tidak lama kami berhasil menangkap saudara Hendrik, 19 tahun, yang keterangannya bahwa yang bersangkutan memang membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk pengemudi atau para pengguna angkutan umum itu takut dan menyerahkan uang. Pada saat melakukan tersebut, yang bersangkutan ini dalam kondisi mabuk dan senjata tajam saat ini dalam pencarian. Sehingga dengan adanya kejadian ini, Polresta Bogor Kota akan melakukan pemeriksaan secara ketat kepada orang-orang yang meresahkan, termasuk para pengamen jalanan, untuk kami lakukan pemeriksaan, penggeledahan badan, tes urin, dan sebagainya, sehingga kami ingin menjamin keamanan bagi para warga masyarakat pengguna angkutan. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara memberi peringatan kepada nelayan dan operator transportasi laut. Peringatan itu menyusul cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Tenggara dan sekitarnya belakangan ini. Cuaca ekstrim berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan laut bahkan sampai membahayakan jiwa manusia. Terutama bagi pengguna jasa transportasi, nelayan, operator moda transportasi laut untuk memperhatikan peringatan dini dan prediksi cuaca BMKG saat beroperasi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sultra, Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fadli. Iya, halo Mei, halo Tribuners. Silakan dengan informasi Anda seperti apa peringatan Kepala Basarnas Kendari kepada nelayan kapal dan operator moda transportasi laut. Ya baik, Kepala Basarnas Kendari memberikan peringatan kepada sejumlah operator moda transportasi kemudian nelayan yang hendak beraktivitas di laut agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum turun atau sebelum beraktivitas di tengah laut. Pasalnya saat beberapa hari belakangan ini terjadi cuaca buruk atau cuaca ekstrim, di mana tiupan angin sangat kencang dan adanya gelombang tinggi. Cuaca tersebut dilaporkan, cuaca ekstrem tersebut dilaporkan oleh Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika Kendari. Begitu, Mei. Lalu apa yang dipersiapkan Basarnas Kendari untuk menghadapi keadaan darurat selama cuaca ekstrim ini? Ya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari sendiri telah mempersiapkan diri dengan melaksanakan kesiapsiagaan. Mereka menyiapkan sejumlah personil, kemudian alat perlengkapan ketika suatu waktu terjadi kondisi yang emergensi, misalnya ada kecelakaan kapal, kemudian ada peristiwa lain yang terjadi di laut. Mereka langsung akan turun atau langsung menyiagakan sejumlah personil ketika mendapat laporan terjadi kecelakaan di laut. Demikian, Mei.
Kemudian dari informasi yang berhasil Anda himpun, sudah ada berapa kejadian kecelakaan laut selama bulan Desember ini? Ya, kecelakaan laut selama bulan Desember 2021 ini sudah terjadi sebanyak 5 kasus kecelakaan kapal. Sebanyak 16 orang menjadi korban. 15 diantaranya sudah selamat, 1 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Selama 2021 ini sudah terjadi 47 kasus kecelakaan kapal, di mana 15 orang meninggal dunia, 189 orang selamat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Fadli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Sulawesi Tenggara ini, para nelayan, kemudian para pengguna jasa maupun operator moda transportasi yang ada di laut untuk selalu waspada, memperhatikan cuaca yang ada di sekitar, memperhatikan, selalu memonitor peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Di samping itu juga harus menyiapkan alut atau moda transportasi yang dipergunakan, longboat atau kapal atau apapun yang dipergunakan dalam aktivitas di laut betul-betul disiapkan dalam kondisi yang baik, dan jangan memaksakan diri untuk beraktivitas di laut yang memang cuacanya tidak mendukung atau kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Pemerintah Kota Surabaya menganugerahkan sejumlah penghargaan kepada RW di Surabaya pada acara awarding Kampung Pendidikan Kampunge Arek Surabaya pada Kamis 9 Desember. Sejumlah kampung mendapat penghargaan di beberapa kategori. Melalui penghargaan ini, Pemkot ingin memastikan bahwa kampung di Surabaya harus terus ramah bagi anak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Bobby Kolowai, wartawan Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Bobby. Ya, halo Mei, dan Tribuners di manapun berada. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan apa tujuan dari acara ini? Baik, jadi pemerintah Kota Surabaya hari ini memberikan awarding kepada sejumlah kampung dalam kampung prestasi Kampunge Arek Surabaya atau KPKAS. Acara ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan sejumlah stakeholder untuk memberikan penghargaan kepada kampung yang dinilai memberikan kenyamanan kepada anak-anak di kampung untuk belajar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi komitmen Pemkot Surabaya untuk menjadikan kampung-kampung di Kota Pahlawan jadi tempat yang nyaman bagi anak-anak bermain sekaligus belajar di Kota Surabaya. Dalam penghargaan ini ada 5 kategori yang mana ini diberikan kepada sejumlah kampung di Surabaya. Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan apa saja indikator dalam penghargaan ini? Baik. Jadi dalam memberikan penilaian ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi masing-masing kampung. Dalam hal ini Dewan Juri merupakan gabungan dari pihak akademisi, kemudian dari praktisi hingga pemangku kepentingan. Ada beberapa indikator yang harus dilengkapi, yakni adanya taman bacaan masyarakat atau TBM di kawasan tersebut, kemudian fasilitas penunjang belajar, misalkan jaringan WiFi serta penunjang lainnya. Kemudian adanya indikator tingkat pendidikan yang juga tinggi sekaligus angka putus sekolah yang rendah. Dalam tahun ini Pemkot Surabaya juga memasukkan tema new era dalam pendidikan, sehingga ada sejumlah indikator tambahan yang harus dipenuhi masing-masing kampung, diantaranya ketersediaan fasilitas untuk pembelajaran daring dan keikutsertaan
wali murid untuk membantu siswa belajar secara virtual. Dari masing-masing indikator tersebut, apabila kampung semakin banyak yang terpenuhi, maka semakin besar peluang untuk memenangkan penghargaan ini. Mei. Kemudian bagaimana rencana ke depannya dari pemerintah Kota Surabaya sendiri? Baik, pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan atau mengembangkan pendidikan di kampung tidak bergerak sendiri ya. Rencananya pihak Pemkot akan menggandeng universitas-universitas yang ada di Kota Surabaya. Untuk diketahui ada sejumlah universitas yang diantaranya universitas negeri di Jawa Timur ini lokasinya berada di Surabaya. Rencananya Pemkot akan menggandeng beberapa universitas untuk ikut memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa yang ada di kampung. Nantinya strategi kombinasi ini diharapkan bisa semakin mengefektifkan pembangunan sekaligus pendidikan bagi siswa di kampung. Mei. Baik, terima kasih Bobi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Kampung pendidikan yang memang kita wujudkan sehingga kampung ini menjadi kampung yang ramah anak, ramah kepada keluarga. Sehingga nanti saya berharap ketika yang menjadi pemenang ini maka akan menjadi mentor-mentor di kampung-kampung yang lain. Dan kesempatan ini juga kami matur nuwun kepada seluruh Dewan Juri, khususnya juga dari UNESA, karena dengan kampus Merdeka Belajar ini mendampingi kampung-kampung ini untuk selalu menjadi yang berkembang menjadi lebih baik. Jadi masuk sistem kampus Merdeka Belajarnya itu. Dan saya berharap yang sudah dikerjasamakan dengan UNESA ini maka ini bisa berkembang dengan kampus-kampus yang lainnya untuk mendampingi seluruh kampung yang ada di Kota Surabaya. 2022 tadi dengan Pak Rektor, juga dengan Pak Martadi yang mewakili Pak Rektor sudah menyampaikan akan dibuat lebih